Iya, Bu. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilan di layarnya? Ya, sudah, Bu. Silahkan. Melanjut lagi dari pembahasan tadi, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan di Kementerian Luar Negeri khususnya ini kami berpedoman pada dua kita mengikuti peraturan LKPP. Untuk pengadaan dalam negeri kami mengikuti per LKPP nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa internasional. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa di luar negeri kami mengikuti Permenlu 03 tahun 2023 tentang pengadaan barang jasa di luar negeri. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kami sebenarnya satkernya banyaknya di luar negeri. Mungkin ada sekitar 133 satker kami, perwakilan kami ada di luar, sedangkan kami di dalam negeri itu hanya ada sekitar 11 ya kalau tidak salah ya, satker. Jadi proses pengadaan kami mengikuti ketentuan yang berlaku nasional, juga kami untuk khususnya untuk pengadaan barang jasa di luar negeri kami mengikuti Permenlu nomor 3 tahun 2021. Baik. Pelaku PBJ ini mungkin kita di luar negeri ini sebenarnya prinsipnya sama, pelaku pengadaan barang jasa baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu ada KPA, kemudian PPK, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara sepak bola, dan penyedia. Ini hampir sama saja sepertinya dengan yang ada di dalam negeri. Untuk tugas fungsinya sesuai dengan ada ketentuan, KPA sebagai pengelola anggaran, kemudian LPPK sebagai pejabat komitmen. Nah ini khusus untuk berdasarkan Permenlu, kami ada ketentuan sendiri siapa-siapa saja yang bisa menduduki posisi-posisi sebagai pengelola barang dan jasa di luar negeri. Sebagai contohnya ini seperti PPK ini dapat diampu oleh diplomat, penata kanselerai, ada pejabat informasi diplomatik atau teknis maupun pengelola BPJ dan personel lainnya. Demikian juga pejabat pengadaan sama juga dapat diampu oleh diplomat, penata kanselerai, PID, pengelola BPJ atau teknis, juga personel lainnya, juga ada pegawai setempat dan tiap pemilihan juga sama. Mungkin ini kita tidak bahas banyak. Bisa lanjut. Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa khususnya untuk yang ini penyelenggaraan event internasional ya, di perwakilan kami mengacu kepada Permenlu 03 di mana dalam pengadaannya itu kami melihat dari threshold, yaitu batas pagu pengadaan. Jika Bapak Ibu bisa lihat di sini, sebagai contoh misalnya ketika kita ingin melakukan atau pengadaan PCO di luar negeri, misalnya di US, ini Bapak Ibu bisa lihat sini ada di Amerika misalnya kami Kementerian Luar Negeri membuat threshold ada 175.000 US dollar untuk pengadaan konstruksi maupun pekerjaan jasa lainnya ataupun barang yang jika pengadaannya itu di atas 175.000 US dollar, maka kami membentuk pokja dan kita melakukan tender. Nah, tender ini pun kami juga melihat ketentuan negara setempat. Jika misalnya di dalam negara tersebut memang tidak mengatur terhadap pengadaan yang dilakukan oleh entitas asing maupun embassy, maka pengadaan barang jasa di luar negeri, khususnya untuk perwakilan, kami mengacu peraturan nasional dengan memperhatikan praktek bisnis negara setempat. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan
threshold ini ada di lampiran Permenlu 03. Nanti berapa threshold dari masing-masing region atau misalnya untuk masing-masing wilayah, nanti mereka akan mengacu kepada pembagian wilayah di sini. Bisa lanjut. Pengadaan yang umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan internasional ini biasanya itu kan ada PCO. Kalau Bapak Ibu sering mendengar kata-kata PCO, IO. Nah, ini yang biasa muncul dalam kegiatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan event-event nasional. Ada juga jasa tiket pesawat, memang kalau misalnya dia kegiatannya ada di luar, biasanya kan kegiatan itu banyaknya contohnya di Bali ya, atau di Bali atau di negara kayak atau sekarang belakang ini di Bajo. Ini juga suka muncul pengadaan penyediaan tiket pesawat, akomodasi tentunya, dan penyelenggaraan penyedia venue atau kegiatan atau misalnya tempat atau lokasi. Nah, untuk pengadaan di dalam negeri sendiri, kami mengacu kepada Perpres 12 tahun 2001 untuk pelaksanaan pekerjaan yang di dalam negeri, sedangkan untuk yang di luar negeri tadi seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kami mengacu kepada Permenlu 03 di mana di situ ditetapkan threshold. Kalau kita di dalam negeri ini kan thresholdnya untuk pengadaan jasa lainnya itu sekitar 200 juta kalau tidak salah, mohon koreksi. Kemudian kalau di Permenlu sesuai dengan tadi, jadi sesuai dengan negara, kemudian ada batasan thresholdnya nanti dilihatkan di situ. Jika misalnya nilainya lebih dari threshold maka dilakukan secara tender, kalaupun misalnya tidak maka bisa dilakukan dengan cara pengadaan langsung dengan PP. Dan juga ada pengadaan yang dikecualikan. Kalau untuk yang PCO ini kan biasanya kita tender ya, kecuali kalau misalnya dia memang ada kegiatan apa sih namanya, memang diperlukan namanya penunjukan langsung. Itu ada kekhususan sendiri jika dilaksanakan dalam rangka pendidikan langsung. Tapi biasanya untuk dalam event penyelenggaraan event internasional ini ada pengadaan yang dikecualikan, dan kami merujuk kepada Perpres 12, kemudian juga pada RKLKPP nomor 5 tahun 2021 terkait dengan petunjuk pedoman pengadaan yang dikecualikan. Ini biasanya kami terapkan untuk pengadaan penyediaan tiket pesawat, kemudian akomodasi dan venue kegiatan. Karena kan dia sifatnya tidak ditenderkan dan ini proses bisnisnya sudah berlaku umum. Makanya kami menggunakan dan merujuk PKLKPP tahun nomor 5 tahun 2021. Boleh lanjut. Untuk pengadaan nilai yang di bawah 200 juta ini untuk di dalam negeri kami dilakukan atau dieksekusi oleh pejabat pengadaan yang biasanya dilakukan dengan metode pengadaan langsung atau melalui budgeting. Sedangkan kalau untuk nilai pengadaannya di atas 200 juta, kami biasanya melakukan melalui pokja pemilihan dengan metode tender ataupun penunjukan langsung. Tetapi tentunya kalau kita pakai penunjukan langsung ada kriteria-kriteria khusus yang kita harus penuhi dulu, baru kita bisa melakukan pemilihan menggunakan metode penunjukan langsung. Kemudian ini kan ada metode pengadaan berprosesi dapat dilakukan oleh PPK. Kalau misalnya dia di atas 200 juga bisa dieksekusi oleh PPK, yang tentunya dan jasa penyelenggara event ini memang sudah ada ya kalau tidak salah di e-katalog, jadi bisa dieksekusi melalui e-katalog jika memang dia di atas 200 itu dilakukan oleh PPK, kalau dia di bawah 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tapi ada juga metode pelaksanaan kegiatan ini yang menggunakan swakelola. Kalau misalnya direktoratnya mampu atau misalnya bisa dilakukan oleh internal kementerian itu sendiri. Jadi kalau biasanya pakai tipe 1 ya. Jadi kegiatan fond SDM oleh kementerian, maka metode pengadaannya bisa dilakukan secara swakelola. Lanjut.
Jika pelaksanaan pemilihan penyelenggara event internasional ini menggunakan metode penunjukan langsung dengan mengundang satu penyedia yang dianggap mampu, tetap dilaksanakan dengan disertai dengan negosiasi teknis maupun harga. Lanjut. Boleh lanjut? Tadi untuk yang penunjukan langsung ini perlunya tadi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan melakukan penunjukan langsung terhadap suatu penyedia, pastikan bahwa memang dia memenuhi kriteria tertentu. Contohnya seperti ada komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Yang kedua, sifatnya rahasia untuk kepentingan negara, baik itu bersifat ada kepentingan intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, atau mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, atau tamu negara setingkat kepala negara ataupun kepala pemerintahan, atau yang sifatnya rahasia, dan yang tentunya ada ketentuan ataupun misalnya undang-undang yang menyatakan bahwa hal tersebut ada rahasia. Kemudian ketiga yaitu penunjukan langsung dapat dilakukan jika memang hanya satu-satunya ya pengusaha yang mampu. Jadi istilahnya hanya satu produsen atau satu pabrikan atau misalnya satu penyedia jasa saja yang ada yang mampu melakukan hal tersebut. Makanya kita bisa melakukan penunjukan langsung. Kemudian 4, kriteria spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Poin 5-nya, atau misalnya pada saat tender, ini biasa, kalau biasa kita di pengadaan barang jasa, gagal tender pasti selalu ada ya. Nah ini juga bisa lakukan penunjukan langsung karena dia mengalami kegagalan atau misalnya tidak ditemukan pemenang, maka sifatnya kita bisa tunjuk langsung kepada penyedia yang kita anggap punya kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian ke-6, jika terjadi ada pemutusan kontrak, ini juga hal biasa yang di lingkungan pengadaan barang jasa. Kalau misalnya penyedianya tidak dapat memenuhi kontrak, akhirnya kita memutuskan atau PPK memutuskan untuk dihentikan, dan ini kita bisa melakukan pemilihan dengan cara penunjukan langsung. Lanjut. Nah, pengadaan yang dikecualikan ini untuk kegiatan internasional ini kami lakukan berdasarkan perkara LKPP nomor 5. Pengadaan mereka yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mempan, seperti tadi ada jasa akomodasi maupun tiket pesawat ataupun transportasi, kemudian jasa sewa gedung. Lanjut. Boleh lanjut. Untuk siklus pengadaan sendiri, kami dimulai dari perencanaan. Tentunya kita harus khususnya untuk melaksanakan event internasional ini kan perencanaannya harus kuat. Jadi kita harus mengidentifikasi apa menjadi kebutuhan. Contohnya kalau kemarin itu ya kayak seperti BDF, seperti transportasi, atau misalnya venue-nya seperti apa, atau misalnya ada kegiatan seni seperti apa yang akan digunakan atau ditampilkan. Ini kita harus melakukan identifikasi kebutuhan dulu. Ini dituangkan ke dalam perencanaan kegiatan. Kalau misalnya biasanya kita di perencanaan pengadaan itu dimulai dari penetapan desirup ya, melalui dengan mengambil data dari RKKL, kemudian kita melakukan persiapan pengadaan ini dilakukan oleh PPK, di mana PPK mengidentifikasi apa menjadi kebutuhan dalam kegiatan atau event tersebut, baik itu dokumen-dokumen seperti KK atau RAB, HPS, spesifikasi teknis, atau misalnya ada gambar desainnya. Untuk event-event itu kan suka selalu ada logo. Nah, logo ini juga harus disiapkan pada saat persiapan pengadaan.
Kemudian persiapan pemilihan ini dilakukan oleh Pokja sendiri, kemudian pelaksanaan pemilihan dengan oleh Pokja. Setelah Pokja melaksanakan pemilihan dan menetapkan pemenang, kemudian menyampaikan kepada PPK terkait dengan hasil evaluasi atau penetapan pemenang, PPK baru bisa berkontrak dan pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan, dan terakhir adalah serah terima dari pekerjaan tersebut. Pada saat pelaksanaan event internasional sendiri, perencanaan pengadaan ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan harga jasa, kemudian cara, metode, dan jadwal serta anggaran pengadaan barang jasa sendiri. Pada tahap persiapan pengadaan, tentunya perlu dilakukan review dan penetapan spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja, kemudian penetapan menyusun dan penetapan HPS, menyusun dan penetapan kontrak, perencanaan kontrak, dan penetapan uang muka kalau misalnya diperlukan ya, dan jaminan pelaksanaan untuk pelaksanaan kegiatan event internasional. Apa yang perlu dilakukan oleh PPK pada saat persiapan untuk pengadaan jasa IO atau PCO untuk event internasional ini? Tentunya adalah punya identifikasi apakah barang ini dapat dilakukan melalui pengadaan langsung atau purchasing atau termasuk pengadaan yang khusus. Kemudian melakukan review terhadap dokumen perencanaan pengadaan, khususnya ini penggunaan produk usaha kecil serta koperasi ataupun UMKM yang minimal 40% kalau tidak salah dari anggaran belanja barang dan jasa. Lanjut. Pada tahap persiapan pemilihan penyedia untuk jasa IO atau PCO untuk event internasional maupun nasional, tentunya Pokja melakukan kegiatan untuk tahapan seperti review dokumen persiapan pengadaan, penetapan dokumen pemilihan penyedia, kemudian menetapkan metode kualifikasi, menetapkan persyaratan penyedia, menetapkan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, kemudian menyusun atau menetapkan jadwal pemilihan, dan menyusun dokumen pemilihan. Ini hal-hal yang perlu tahapan dilakukan oleh Pokja, tapi kalau misalnya dia pengadaan langsung, hal yang perlu dilakukan oleh pihak pengadaan tentunya adalah melakukan review ya, dokumen persiapan pengadaan, menetapkan persyaratan penyedia, kemudian menetapkan jadwal pemilihan dan menetapkan dokumen pemilihan. Ini untuk tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa IO ataupun PCO dalam pelaksanaan event internasional maupun nasional, bisa dilakukan melalui prakualifikasi ataupun pasca kualifikasi. Tadi kalau misalnya kita pakai tender, biasanya kita pakainya pasca kualifikasi ya. Kita umumkan, kemudian juga pendaftaran calon, kemudian ada pasca kualifikasi serta penentuan pemenang. Kalau prakualifikasi ini kan biasanya untuk yang menunjukkan langsung ya Bapak Ibu, jadi pakai 2 tahap. Jadi melakukan undangan prakualifikasi, kemudian prakualifikasi, setelah lulus prakualifikasi, kemudian kita mengundang penyedia melalui undangan pemilihan, kemudian lakukan proses pemilihan dan penetapan pemenang. Lanjut. Untuk tahapan perencanaan pengadaan, tadi seperti disampaikan bahwa adanya identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, jadwal, ini kan tadi perlu disiapkan ya. Untuk jasa dan akomodasi serta tiket pesawat ini, PPK itu perlu menyusun spesifikasi teknis tentunya, kriteria teknis, juga menyusun RAB dengan memperhatikan standar biaya, barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biasanya kita kenal sebagai SBM, ini juga
digunakan sebagai salah satu data dukung pada saat PPK menyusun HPS maupun RAB. Kemudian hal apa saja sih yang dibutuhkan PPK dalam kegiatan ini nanti dituangkan dalam menyusun rancangan kontrak. Kemudian untuk jasa sewa gedung ini hampir sama juga. Tahap persiapan tentunya ada PPK perlu menyiapkan spesifikasi teknis atau kriteria teknis yang menjadi kebutuhan untuk sewa gedung, dan menetapkan dan menyusun RAB serta HPS, dan kemudian menyusun rancangan kontrak. Nah, pada saat menyusun HPS maupun spesifikasi teknis ini tentunya PPK mungkin tidak bisa bekerja sendiri, atau misalnya membutuhkan tenaga teknis. Ini dapat dibantu oleh tim teknis yang ditunjuk oleh PPK, bisa berupa tim ahli ataupun misalnya tim teknis PPK pada saat menyusun spesifikasi teknis maupun kriteria teknis. Lanjut. Pada pemilihan jasa akomodasi hotel, tiket pesawat yang sewa gedung ini, tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia itu dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis atau kriteria teknis serta RAB, di mana pejabat PP, pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu. Kemudian pejabat pengadaan atau pokja pemilihan melakukan pembelian atau sewa atau pemesanan ataupun kegiatan pembelian lainnya. Ini untuk yang pengadaan dikecualikan, mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran. Kemudian pejabat pengadaan maupun pokja dapat melakukan negosiasi teknis harga kepada calon penyedia. Lanjut. Setelah pelaksanaan pemilihan ini, kemudian tahap pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh PPK, di mana serah terima pekerjaan dan pembayaran kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar atau sesuai dengan praktek bisnis yang ditetapkan oleh penyedia. Kemudian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan pembelian, sewa, pemesanan ataupun langganan, ataupun cara lainnya kepada penyedia berdasarkan perhitungan nilai transaksi atau jumlah volume barang yang digunakan. Pembayaran sendiri dilakukan kepada penyedia berdasarkan kontrak. Untuk jasa sewa gedung, pelaksanaan kontrak dilaksanakan sama seperti akomodasi hotel dan tiket transportasi, dilakukan berdasarkan pembelian atau sewa, pemesanan atau langganan, atau yang dibayarkan kepada penyedia berdasarkan hasil negosiasi atau hasil lelang. Kemudian pembayaran kepada penyedia berdasarkan surat perjanjian ataupun surat perjanjian berdasarkan hasil negosiasi atau lelang. Lanjut. Dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan pada saat melakukan tender yang perlu sampaikan kepada OKPBJ, itu tentunya ada KK yang menjelaskan bagaimana latar belakang lingkup pekerjaan maupun jangka waktu pelaksanaan. Kemudian ada RAB dan harga perkiraan sendiri, di mana RAB ini berisi perkiraan perhitungan biaya yang di dalamnya termasuk nilai HPS, kemudian biaya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengadaan, honorarium, kemudian mencadangkan adendum kontrak sebesar 10%. Kemudian ada dokumen ketiga yaitu spesifikasi teknis. Isinya yaitu uraian yang mencakup rincian teknis yang jelas yang dimiliki oleh suatu barang ataupun jasa, ataupun misalnya rincian persyaratan administrasi teknis yang terintegrasi. Sebagai contoh, kalau misalnya untuk kita mau sewa kendaraan, di situ ditetapkan berapa kapasitasnya misalnya gitu, atau misalnya tahun keluarannya, bahkan sampai dengan warna mobil itu bisa kita masukkan sebagai salah satu spesifikasi teknis dalam dokumen spektek pada saat kita melakukan kegiatan atau pemilihan pengadaan jasa PCO ataupun IO untuk event internasional maupun nasional. Kemudian ada dokumen rancangan kontrak, ini disusun oleh PPK.
Fungsinya apa? Yaitu sebagai pedoman bagi pokja pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi penyedia pada saat dia menyusun penawaran. Boleh lanjut? Nah, untuk pengadaan jasa I.O. ataupun BCO pada pelaksanaan event internasional ini bisa dilaksanakan melalui beberapa metode. Ada bisa melalui, ini kan tadi disampaikan, bisa melalui pakai e-purchasing atau misalnya e-katalog, di mana metode ini dilaksanakan dengan negosiasi harga, mini kompetisi ataupun kompetitif katalog. Dan pada saat kita melakukan pemilihan penyedia melalui e-purchasing atau e-katalog ini, kita harus melihat juga PPK khususnya maupun PP perlu memperlihatkan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Apakah apa yang kita butuhkan sudah tercantum di dalam katalognya penyedia di dalam e-purchasing, kemudian apakah dia juga sudah menetapkan adanya TKDN ataupun PDN, dan juga menyertakan apakah juga ada UMKM di dalamnya. Karena ada ketentuan bahwa pelaku usaha UMKK untuk produk sampai dengan 15 miliar ini wajib menggunakan UMKK. Kemudian harga juga menjadi salah satu pertimbangan ketika kita melakukan pemilihan melalui e-purchasing. Lanjut. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia I.O. maupun PCO menggunakan e-purchasing ataupun e-katalog ini, pejabat pengadaan maupun PPK perlu memperhatikan hal-hal seperti melakukan identifikasi dengan jelas tentang kebutuhan pengadaan ini dan dituangkan ke dalam spektek. Kemudian kedua yaitu melakukan analisa pasar untuk mengetahui referensi harga serta metode purchasing melalui katalog yang tepat. Ketiga, memastikan bahwa ID RUP sudah ada dan metode pemilihan pada ID RUP tersebut adalah e-purchasing. Karena kalau misalnya di dalam ketika kita pada awal tahun misalnya kita melakukan pemaketan data di dalam sirup, kita pakai tender, ini nanti tidak bisa tertarik datanya. Jadi mungkin memastikan saja kepada Bapak Ibu bahwa apa yang ada di paket awal ketika kita menyusun RUP atau sirup di awal tahun akan dilakukan melalui purchasing, maka untuk jadi harus sesuai. Kalau misalnya nanti ada perubahan, tentunya harus dilakukan revisi dulu di sirupnya untuk mengganti metode pengadaannya, misalnya dari tender menjadi purchasing ataupun sebaliknya. Kemudian keempat, jika diperlukan, PPK atau CPP dapat melakukan market sounding dulu kepada pelaku usaha, baik I.O. maupun PCO mengenai kebutuhan user ini sebagai langkah awal, istilahnya kita mengiklankan bahwa kita ada kegiatan ini, tapi tentunya ini di mana user atau misalnya PPK ataupun PP itu memberikan informasi yang sama kepada para pengusaha atau pelaku usaha bahwa kita ada kegiatan ini, dan nanti mereka bisa melakukan kayak semacam mempersiapkan segala sesuatunya di dalam dan dapat menuangkannya nanti ke dalam e-katalog ataupun ke dalam e-purchasing. Kemudian kelima, perlu dilakukannya dokumentasi data ataupun dokumen-dokumen pendukung pada saat pengadaan I.O. maupun PCO dengan baik. Dan terakhir yaitu melakukan monitor pekerjaan kepada I.O. maupun PCO dan melakukan pengendalian kontrak dengan baik. Pada saat kita menggunakan e-purchasing kan sepertinya biasanya kita melakukan kayak semacam review, bukan review tapi kayak seperti penilaian terhadap bagaimana kinerja dari I.O. dan PCO ini juga bisa membantu para pengguna yang lainnya, kementerian lainnya untuk dapat menilai terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kinerja dari I.O. atau PCO ini untuk kerjaan ini. Jadi kayak semacam review ya, kalau di dalam Shopee ataupun di marketplace itu kita bisa tahu dulu nih kinerjanya melalui
review-review dari pekerjaan atau khususnya pemberi pekerjaan yang sebelumnya. Lanjut. Untuk dalam pelaksanaan pengadaan PCO maupun IO untuk event internasional ini, jika pengadaannya tidak dilakukan melalui tender atau misalnya sifatnya seperti tadi pengadaan dikecualikan kan tidak melalui tender ya, maka user atau TPK atau pembisnis VP wajib untuk melakukan pencatatan non tender ini di dalam aplikasi SPSE. Ini khususnya kayak seperti pengadaan langsung ataupun pengadaan yang dikecualikan. Tadi kalau misalnya pengadaan PCO ataupun IO-nya itu di bawah 200 bisa dilakukan pakai pengadaan langsung, dan itu karena tidak tercatat di dalam aplikasi SPSE, maka PPK nanti perlu melakukan pencatatan aplikasi SPSE, juga mencatat menyertakan juga dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak maupun BASD. Lanjut. Terima kasih. Ini mungkin penutup. Bapak Ibu, sekiranya nanti ada yang ingin diskusikan, silakan. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Susilawati Silalasi dari Kementerian Luar Negeri, dari Biro Umum Kementerian Luar Negeri, seperti itu yang telah sharing kepada kita semua yang hadir dalam pentas pengadaan siang hari ini terkait bagaimana mekanisme penyelenggaraan konferensi internasional menggunakan jasa event organizer, seperti itu. Baik, sebelum ke sesi diskusi selanjutnya, kita akan mendengarkan seperti itu materi dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara. Di sini sudah ada Ibu Iva Natasha. Selamat siang Bu Iva Natasha. Dan izin selamat siang. Pak. Selamat siang Bu Iva Natasha. Mohon izin Ibu. Unmute. Apakah cara saya sudah Beda. Itu harga kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu menanyakan. Kamu dapat garis mana? Ya,
Selamat siang, Ibu Ivana Natasha dari Kementerian Sekretariat Negara. Kembali join. Maaf. Ya, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih telah berkenan hadir dalam undangan kami selaku narasumber dalam pentas pengadaan pada siang hari ini terkait sharing session terkait penyelenggaraan konferensi internasional atau kegiatan yang dihadiri oleh Presiden atau pimpinan negara lain untuk Kementerian Sekretariat Negara pada siang hari ini. Kami memberikan waktu seperti itu untuk sharing terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden atau pimpinan negara lain, yang di dalamnya itu atau penyelenggaranya itu menggunakan jasa internet juga. Bagaimana mekanismenya seperti itu, bagaimana memastikan pelaku usaha ini layak untuk membantu mengorganisir kegiatan di Kementerian Sekretariat Negara. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja mohon izin Bu Ivana Natasha dipersilakan untuk menyampaikan paparan ini. Silakan Ibu. Baik, selamat siang semua. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan oleh pihak Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dalam memberikan paparan terkait dengan pengadaan jasa PCO untuk kegiatan internasional, kegiatan konferensi internasional. Selamat siang juga kepada Bapak Ibu sekalian, peserta yang telah hadir di acara ini. Mungkin tanpa berpanjang, saya langsung akan memberikan paparan terkait dengan kegiatan yang ada di kami. Mohon izin, saya akan memulai paparan. Baik, jadi paparan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pengadaan jasa Professional Conference Organizer atau PCO. Istilah lain mungkin dari event organizer ya, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan konferensi internasional. Lanjut. Sudah tayang ya? Ya, Sudah Bu, sudah. Ya. Baik. Dasar hukum yang digunakan adalah pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Karena di Kementerian Sekretariat Negara ini biasanya kami menyelenggarakan penyelenggaraan konferensi internasional yang dihadiri oleh para kepala negara atau pemerintahan asing maupun organisasi internasional yang dihadiri oleh presiden maupun wakil presiden. Nah, kemudian dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019. Kemudian di kami juga ada Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang perayaan hari-hari nasional dan penerimaan kepala negara atau pemerintah asing atau pimpinan organisasi internasional, di mana di dalamnya disebutkan bahwa dibentuknya panitia negara, di mana di dalamnya itu ada Menteri Sekretaris Negara selaku ketua dari panitia negara dalam rangka peringatan atau penyelenggaraan hari-hari nasional maupun penerimaan kepala negara. Kemudian Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2010 terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, di mana di dalam pelayanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini kita ada beberapa biro yang melayani langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
internasional yang dihadiri oleh presiden maupun wakil presiden, diantaranya adalah Biro KTLM terkait dengan dukungan substansi, dan Biro Umum terkait dengan dukungan layanan atau fasilitas logistik. Lanjut. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki tugas penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dalam penyelenggaraan konferensi internasional ini, Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertugas memberikan layanan dukungan penerimaan delegasi para kepala negara, pemerintah asing maupun pimpinan organisasi internasional. Next. Nah, apa saja bentuk layanan yang diberikan pada kegiatan penyelenggaraan ke konferensi internasional atau KTT yang kami sebut ya, yaitu bentuk layanannya antara lain akomodasi bagi VVIP. Dalam hal ini VVIP itu adalah presiden maupun wakil presiden, kemudian kepala negara atau pemerintahan asing maupun pimpinan organisasi internasional. Kemudian jamuan juga terkait jamuan untuk para VVIP, kemudian penyiapan ruang pertemuan dan ruang lainnya untuk kegiatan VVIP, rangkaian kendaraan VVIP, keprotokolan VVIP, pelayanan kesehatan VVIP, pengamanan VVIP, lapel PIN bagi VVIP dan VIP pendamping, kemudian penyiapan perlengkapan lainnya ini biasanya yang berhubungan dengan peralatan pendukung ataupun desain-desain yang diperlukan seperti beautifikasi untuk ruangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KTT. Next. Nah, mengingat kompleksitas banyaknya tadi ya bidang-bidang pelayanan yang harus kami dukung untuk kegiatan penyelenggaraan konferensi internasional ini, maka kami juga memerlukan dalam hal tentunya layanan manajerialnya dan juga untuk penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kami memerlukan bantuan dan tentunya dukungan jasa profesional di bidang penyelenggaraan konferensi yang bertaraf internasional ini. Tentunya kami juga membutuhkan tenaga ahli, tenaga pendukung yang memang mempunyai kapabilitas di dalam penyelenggaraan konferensi, khususnya konferensi yang bertaraf internasional. Next. Nah, kita masuk ke bagian penyedia pengadaan jasa PCO, mulai dari perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini tentunya dalam pemilihan PCO. Jadi tadi sudah disebutkan sebelumnya ya oleh narasumber yang pertama bahwa tahapan-tahapan prosedur pengadaan barang jasa untuk PCO itu telah mungkin hampir sama pada dasarnya. Namun dalam hal ini kami akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan perencanaan pengadaan khusus di dalam pengadaan PCO yang khusus untuk diadakan untuk penyelenggaraan konferensi yang bertaraf internasional tersebut, atau kami sebut biasanya konferensi tingkat tinggi. Nah, di dalam perencanaan pengadaan tentunya kami perlu untuk menyusun kriteria PCO yang dibutuhkan. Itu apa saja sih? Biasanya PCO yang kita menyusun pertama kali adalah menyusun kriteria PCO itu adalah kualifikasi penyedia jasa. Kualifikasi ini penting karena memang kami khususkan untuk biasanya berpengalaman dalam bidang MICE atau dalam kapasitas pengalaman di dalam mengelola konferensi atau event-event internasional. Kemudian pengalaman penyedia jasa dalam menangani kegiatan konferensi bertaraf internasional itu juga kami tentukan, meskipun memang ada kualifikasi mandatori ya di dalam pengadaan barang jasa pada umumnya. Tapi namun kami di sini memberikan penekanan tersendiri di dalam pengalaman penyedia jasa PCO ini, karena bagaimanapun kami mementingkan kualitas dari si PCO sendiri, terutama dalam hal pemberian layanan khususnya kepada VVIP. Kemudian kualifikasi SDM dari penyedia jasa.
Itu di mana jumlah tenaga ahli dan tenaga pendukung setiap bidang dibutuhkan. Nah, bidang-bidang apa saja mungkin yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Di sini memang kami secara rinci memberikan persyaratan kualifikasi SDM per bidang. Tadi ada bidang akomodasi, bidang jamuan misalnya, atau bidang transportasi, terutama dalam hal rangkaian kendaraan, kemudian juga penyiapan ruangan, bidang desain juga kami persiapkan juga gitu kualifikasinya seperti apa. Kemudian sistem dan metode kerja PCO dalam melaksanakan pekerjaannya guna menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan konferensi. Dalam hal ini memang sebelumnya kami rinci secara spesifik dan juga secara menyeluruh terintegrasi apa saja sistem dan metode kerja yang kita inginkan di dalam pemilihan jasa PCO ini yang kami tuangkan di dalam kerangka acuan kerja. Misalnya metode kerja itu misalnya di dalam rangka pelaporan atau pada saat pelaksanaan itu jika ada karena kegiatan ini sangat dinamis sifatnya, kami membutuhkan adanya komunikasi yang baik antara PCO dengan kami selaku user. Nah, di sini tuh PCO tuh diminta untuk adanya kerjasama yang baik dalam hal pemberian pelaporan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan maupun adanya selain perubahan juga tentunya spesifikasi teknis yang memang biasanya pada saat-saat di lapangan ada saja perubahan spesifikasi teknis gitu. Jadi ini komunikasi yang baik kita harus terjalin dan juga sistem kerja ini juga adanya selain pelaporan juga adanya semacam berita acara terkait apa-apa saja yang dibutuhkan atau adanya perubahan di lapangan. Next. Nah, berikutnya adalah tentunya penyusunan ruang lingkup kegiatan atau tugas dari PCO itu sendiri. Yaitu tugas PCO tentunya adalah melakukan kegiatan manajerial dan penyiapan kebutuhan untuk penyelenggaraan konferensi internasional. Kemudian adanya pembagian penanggung jawab per bidang kegiatan secara rinci. Tadi mulai dari tim leader, tenaga ahli, dan koordinator bidang kegiatan. Yang seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa kami meminta secara rigid pada saat penyusunan di dalam KAK itu, apa saja sih bidang-bidang apa saja yang diperlukan dan apa saja kegiatan yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh pihak PCO. Dan yang terakhir tentunya adalah penyusunan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis kegiatan, di mana seluruh kegiatan yang diperlukan di dalam pemberian pelayanan dukungan atas kegiatan penyelenggaraan KTT ini kami rinci secara mendetail juga. Nah, di kami itu kurang lebih membuat RAB dan spesifikasi teknis ini mungkin ada sekitar 1.400 item kegiatan. Nah, sebanyak itu memang di samping banyaknya kegiatan, kami membutuhkan juga tenaga SDM yang proper juga. Oleh karena itu, kualitas dari PCO ini juga sangat kami nilai dan concern terhadap dengan kualitas dari jasa PCO ini. Next. Kita masuk kemudian ke pengadaan jasa PCO untuk pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia yang kami laksanakan biasanya melalui mekanisme tender jika memang waktunya mencukupi, dalam artian bahwa ada kalanya kegiatan konferensi ini bersifat memang sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, contoh seperti G20, memang itu sudah dipersiapkan jauh hari. Jadi kami ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tender. Namun ada juga beberapa kegiatan konferensi ini yang memang sifatnya mendadak. Seperti contoh misalnya kemarin itu ada di KTT AIS ya.
KTT AIS itu di mana memang waktunya hanya dalam waktu bulan atau dalam waktu tahun yang sama. Sehingga terpaksa kami melakukan proses pemilihan penyedia itu melalui penunjukan langsung yang berpedoman pada pasal 38 ayat 5 huruf A Perpres nomor ini 16 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 di mana disebutkan bahwa ada poin A itu dalam rangka menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, maka diperbolehkan untuk dilakukan penunjukan langsung yang sifatnya mendadak. Kemudian metode pemilihan kita menggunakan kualifikasinya adalah metode kualifikasinya pasca kualifikasi dengan sistem pemasukan 2 file dan dan metode evaluasinya kita menggunakan sistem nilai. Kenapa kita menggunakan sistem nilai? Karena kita menitik beratkan kepada kualitas dari jasa penyedia itu sendiri. Jadi nanti biaya mengikuti dari kualitas yang disampaikan. Nah, ini mungkin saya sampaikan di sini karena kami menggunakan sistem nilai, maka kriteria apa saja yang menjadi penilaian dari calon atau peserta penyedia PCO ini. Di antaranya adalah unsur pengalaman. Tadi sebagaimana disebutkan di awal bahwa unsur pengalaman itu menjadi salah satu unsur kualifikasi mandatori teknis yang memang telah terstate di dalam Perpres 12 tahun 2021. Namun demikian, kami memasukkan kembali secara rinci terkait dengan unsur pengalaman ini di dalam sistem penilaian kami, evaluasi penilaian kami, di mana pengalaman sebagai penyelenggaraan yang bertaraf internasional itu kami perlukan. Bagaimanapun dari sisi kualitas penyelenggaraan CPCO ini dalam rangka memberikan layanan itu harus memiliki pengalaman. Kemudian yang kedua adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita nilai terkait dengan prosedur penyiapan hingga pelaksanaan pekerjaan yang mereka sampaikan, kemudian juga rencana kerja dari mereka seperti apa, dan struktur organisasi pelaksanaan di lapangan. Nah, struktur organisasi pelaksanaan di lapangan ini penting, sangat penting karena memudahkan komunikasi dan koordinasi antara kami, Kementerian Sekretariat Negara, dengan pihak PCO. Di mana ya tadi telah saya sampaikan juga bahwa dinamika penyelenggaraan KTT ini sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah yang kami nilai itu adalah dokumen pendukung, di mana memang kami meminta beberapa persyaratan dokumen, di antaranya adalah surat dukungan. Contoh misalnya ini surat dukungan karena di kami ini ada bidang pelayanan kesehatan kepada VVIP. Oleh karena itu kita meminta kepada calon peserta PCO ini untuk memberikan surat dukungan dari rumah sakit, misalnya rumah sakit rujukan, misalnya dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya contoh di KTT seperti KTT G20 ya, kami itu meminta surat dukungan pelayanan kesehatan kepada PCO kepada rumah sakit daerah yang rumah sakit besar gitu. Kemudian contoh lainnya surat dukungan terkait dengan penyediaan kendaraan bagi VVIP. Nah, surat dukungan ini penting bagaimanapun karena untuk memastikan bahwa barang maupun jasa yang kami butuhkan itu tersedia. Kemudian sertifikasi ini kita minta sertifikasi ISO biasanya ya bagi kualifikasi si PCO itu sendiri atau perusahaan PCO itu sendiri. Namun kami juga meminta sertifikasi terkait dengan kemampuan dari atau kualifikasi dari tenaga ahli. Karena memang kami di sini juga ada pembuatan seperti desain acara, konsep acara. Nah, itu kami juga
membutuhkan tenaga ahli dari PCO yang memiliki sertifikasi di bidangnya. Kemudian, usulan dan presentasi konsep desain dan acara, karena biasanya di dalam penyelenggaraan KTT itu di antaranya ada konsep acara yang terkait dengan dinner para kepala negara. Kemudian ada juga terkait dengan opening ceremony atau acara makan siang, luncheon gitu. Atau plenary. Nah, itu kami meminta usulan dan konsep presentasi, desain, dan acara dari para peserta PCO ini. Kemudian, rincian spesifikasi teknis penawaran, baik desain acara, perlengkapan, manpower, dan termasuk biaya. Kemudian, komposisi dan kualifikasi SDM, tenaga ahli dan tenaga pendukung, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan, bahwa memang kami memerlukan adanya konsep desain acara dan desain ini tidak terlepas dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang mendukung konsep desain dan acara tersebut. Baik, next. Nah, lanjut. Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, dari hasil proses pemilihan tadi kemudian ditunjuk PCO, kemudian setelah ditunjuk masuk ke ranah pelaksanaan pekerjaan. Di sini penyedia jasa PCO melaksanakan pekerjaan berdasarkan surat perintah mulai kerja apabila kontrak belum dapat dilakukan karena belum adanya persetujuan anggaran. Jadi di kami ini seringkali karena sifatnya penyelenggaraan KTT ini sifatnya itu bukan pekerjaan rutin dari kami. Jadi biasanya kami menggunakan usulan ABT kepada Kementerian Keuangan. Nah, usulan ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama juga karena memang diperlukan analisis dan verifikasi dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, seringkali pada pelaksanaan pengadaan barang jasa terkait pemilihan PCO ini, seringkali kita menggunakan mekanisme pradipa. Jadi artinya anggaran belum tersedia, tapi kami sudah melakukan proses pemilihan penyedia. Nah, bagaimana dasarnya? Ya, kami memang untuk melakukan perikatan dengan PCO ini, karena memang kontrak belum dapat dilakukan, karena memang DIPA belum turun atau anggaran belum terrealisasi, belum turun, maka dasar ikatan kami dengan PCO adalah penggunaan SPMK ini. Nah, kemudian kami juga membentuk tim teknis per bidang kegiatan, karena memang skupnya sangat besar dan kompleksitasnya sangat tinggi. Jadi kami membentuk tim teknis per bidang kegiatan yang kami samakan juga dengan per bidang kegiatan yang kami persyaratkan kepada PCO yang terpilih ini, guna kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PCO. Monitoring dan evaluasi ini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan hingga evaluasi akhir dari pelaksanaan kegiatan KTT jika berakhir. Nah, proses ini memang cukup memakan waktu yang cukup lama mengingat tadi banyaknya item kegiatan dan kompleksitas kegiatan sehingga memang nanti masing-masing per bidang ini akan bertanggung jawab kepada PPK, melaporkan hasil kegiatan dan dituangkan ke dalam berita acara. Kemudian dokumentasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan tentunya ini diperlukan dari sisi pengadaan barang jasa secara umum. Baik, lanjut. Nah, penutup. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri terkait dengan pengadaan barang jasa, khususnya untuk pemilihan jasa PCO dalam rangka penyelenggaraan konferensi internasional ini, diantaranya adalah pertama pelaksanaan kontrak.
yang tadi telah disebutkan bahwa ketersediaan anggaran ini memang seringkali belum tersedia karena memang di kami bukan merupakan pekerjaan rutin sehingga memang kami harus mengajukan ABT kepada Kementerian Keuangan. Dan seringkali juga sampai pelaksanaan kegiatan ini berakhir, anggaran itu baru disetujui atau bahkan kurang dari nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, jenis kontrak yang digunakan berdasarkan pendekatan pada pasal 27 Perpres 12 tahun 2021, kita menggunakan kontrak biaya plus imbalan dalam rangka penanganan keadaan yang memang digunakan secara umumnya adalah untuk penanganan keadaan darurat. Jadi kita menggunakan konsep ini karena memang kontrak yang dilaksanakan itu memang apa realisasi biaya yang telah digunakan, kemudian plus dengan manajemen fee dari si PCO itu sendiri. Jadi at cost, apa yang telah dibayarkan oleh penyedia, kita lakukan verifikasi juga, kemudian kita lakukan pembayaran sesuai dengan biaya plus imbalan dari jasa PCO itu sendiri. Next. Tantangan berikutnya tentunya dari sisi pengawasan. Dari sisi pengawasan ini tentunya tadi telah disebutkan kompleksitas dan dinamisnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Begitu banyaknya perubahan yang terjadi di lapangan, begitu dinamisnya perubahan itu baik dari mulai hal kecil maupun hal besar, itu kita harus akomodir. Karena bagaimanapun yang terpenting bagi kami adalah bahwa penyelenggaraan KTT ini bisa sukses dan juga mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat internasional maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, dari sisi akuntabilitas pengadaan barang jasa, tentunya tantangannya adalah bahwa karakteristik pengadaan mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan kontrak berbeda dengan proses pengadaan barang jasa pada umumnya. Jadi, memang ada beberapa proses kegiatan barang dan jasa di dalam pemilihan TCO untuk penyelenggaraan konferensi ini tidak dapat menerapkan pasal-pasal umum pada proses pengadaan umum sebagaimana yang disampaikan pada Perpres 12 tahun 2021. Oleh karenanya, kami seringkali menggunakan next ini. Nah, next di menggunakan pasal 38 ayat 5 huruf A Perpres nomor 12 tahun 2021, di mana tadi pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung. Juga kami menggunakan pasal 5 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 terkait dengan kewenangan PA maupun KPA di dalam menyesuaikan prosedur, tata cara, atau tahapan pengadaan yang memang tidak dapat diakomodir di dalam pasal-pasal umum pengadaan dalam Perpres 12 tahun 2021. Oleh karena itu, sarannya mungkin ini kebetulan juga di bidang advokasi, kami minta mungkin di penguatan aturan atau sebagai penguatan payung hukum terkait dengan pengadaan penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepala Negara maupun pemerintah asing, pimpinan organisasi internasional. Karena tadi mekanisme mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan akhir kontrak itu sama sekali kadangkala itu karakteristiknya sangat berbeda dengan proses pengadaan pada umumnya. Next, saran berikutnya adalah tentunya penyempurnaan SOP ini di internal kami, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Baik, mungkin demikian bahan paparan yang saya sampaikan, mungkin bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isa Natasha atas paparannya seperti itu. Dan tadi juga Bu Susi juga telah menyampaikan paparannya
terkait bagaimana sih mekanisme penyelenggaraan kegiatan internasional atau konferensi internasional yang selama ini dilaksanakan di Kemenlu, dan Ibu Iva Natasha, bagaimana sih penyelenggaraan kegiatan internasional yang selama ini diselenggarakan di Kemensetnek seperti itu. Yang mana keduanya memiliki ciri khas tersendiri seperti itu ya, tapi tidak keluar dari koridor pengadaan barang jasa pemerintah yang telah diatur dalam Perpres pengadaan atau turunannya yang lebih teknis seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pentas pengadaan pada siang hari ini, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau sharing seperti itu ya, ke Ibu Iva dan Ibu Susi, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada, ya, kalau belum, oh ya, ini sudah ada. Mbak Nida Mufidah pertama, dipersilahkan Mbak Nida. Ya, terima kasih Mbak Desak. Perkenalkan Bu Susi dan Bu Iva, saya Nida dari LKPP. Izin mau menanyakan ke Bu Susi dan Bu Iva gitu ya. Terkait dengan tadi kan disampaikan gitu ya bahwa saat acara konferensi KTT gitu ya Bu Iva ya, itu juga menggunakan tender gitu ya dengan sistem nilai. Nah, kadangkala gitu ya Bu ya, kalau terkait IO karena mungkin kami tidak biasa gitu ya untuk bekerja sama dengan IO, bagaimana sih cara kita menilai di sistem nilai itu dengan hasilnya nanti itu sesuai dengan ekspektasi dari kita gitu ya. Kadangkala penyampaian mereka, presentase dari para penawaran ini sangat baik gitu ya, tapi kadangkala di pelaksanaan pekerjaan itu kok tidak sesuai dengan ekspektasi dari kita. Mungkin apakah ada trik-trik gitu ya, bagaimana untuk kita dapat memastikan bahwa yang disampaikan oleh para peserta IO tersebut itu akan sesuai nanti hasilnya. Mungkin itu sih Mbak Desak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nida atas pertanyaannya seperti itu. Mungkin ini ke Bu Iva terlebih dahulu ya. Bu Iva mohon izin. Jadi bagaimana sih untuk memastikan atau cara menilai hasil yang hasil dari jasa IO ini atau PCO ini sesuai dengan apa yang Kemensetnek harapkan seperti itu. Dipersilakan Bu Iva. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Nida dari LKPP atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab ya terkait dengan trik-trik ini memang kita screening dari awal Mbak. Oleh karena itu di awal kita memang dalam penyusunan KAK dan dalam penyusunan terutama dalam evaluasi penilaian sistem nilai ini kita menyusun kerangka yang memang sangat rinci dan detail, sangat rigid gitu. Jadi dari sisi tadi yang saya sampaikan ya mungkin disampaikan di sini ada sisi unsur pengalaman, unsur kualifikasi SDM, unsur kualifikasi perusahaan itu sendiri juga kami nilai. Jadi ya tadi penyaringan itu memang dari sistem nilai. Kami screening di awal. Memang seringkali kami juga ada pengalaman ya terkait memang kadangkala seringkali ada terjadi kok tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Di lapangan pada saat presentasi sangat baik, sangat bagus gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaan kok begini gitu ya. Nah, itu memang pengalaman-pengalaman seperti itu ya kami jadikan ke dalam salah satu kriteria dari penilaian kami di dalam sistem penilaian kami gitu. Jadi tadi ya saya sebutkan kami membuat
sistem nilai itu secara rinci, secara detail, secara rigid gitu ya, agar memang hasil yang kami harapkan kualitas dari PCO ini memang benar-benar terjaga gitu. Presentasi memang kadang-kala disampaikan oleh mereka gitu ya. Kami juga meminta mereka untuk presentasi dari masing-masing peserta itu halo. untuk Halo. mempresentasikan desain juga kesiapan mereka gitu. Dan kami juga minta mempresentasikan bagaimana sih sistem atau pola kerja yang akan mereka lakukan gitu. Itu juga biasanya sih akan terlihat ya, akan terlihat bagaimana kualitas dari peserta itu sendiri akan terlihat dengan sendirinya dari hasil presentasi mereka. Memang kadang-kadang secara dokumen, secara bentuk apa ya, dokumen tertulis gitu kan mereka sangat rapi, sangat bagus gitu ya. Sangat komplit lah dari sisi detail apa penyiapan mereka. Namun pada saat presentasi biasanya nanti terlihat, Mbak. Pada saat presentasi nanti akan terlihat bagaimana pemahaman dari PCO itu sendiri terhadap KAK yang kita buat, kerangka acuan kerja yang kita buat. Kemudian juga terhadap, kami kan sudah ada biasanya guideline terhadap acara itu sendiri ya. Sebetulnya kami telah memiliki, tapi bagaimana mereka mempresentasikan kegiatan acara atau penyelenggaraan itu sendiri juga biasanya terlihat dari presentasi. Kemudian dari program juga terlihat bagaimana penyusunan timetable mereka, biasanya begitu. Timetable mereka mulai dari misalnya perencanaan untuk rangkaian kendaraan, dipersiapkannya seperti apa, kemudian metode kerja untuk penyiapan akomodasi seperti apa, mulai dari pemesanan hingga nanti pada saat pelaporan. Nah, itu biasanya terlihat dari saat mereka mempresentasikan. Makanya kami menggunakan sistem nilai itu dalam menjaga kualitas tersebut, Mbak. Begitu Mbak Nida, apakah cukup? Cukup Bu Iva, terima kasih atas Iya, informasi makasih. dan sarannya. Makasih. Baik, mohon maaf. Eh, Terima kasih Bu Iva atas sharingnya. Itu jadi kalau di Kemensetnek sendiri itu dirigidkan memang dari KAK-nya seperti itu ya. Bagaimana pembagian penanggung jawab di semua bidang, penekanan pengalaman seperti itu. Kemudian metode kerjanya seperti apa. Nah, kita mau dengar nih dari Bu Susi di Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri sendiri, Bu Susi, apakah ada trik-triknya sendiri seperti itu? Eh, Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin. Mungkin kami kalau di Kementerian Luar Negeri ini agak sedikit berbeda, tidak seperti Bu Eva di Kemensetnek ya, Bu izin. Kami di Kemlu sendiri seperti untuk pengadaan jasa PCO maupun IO ini kami biasanya menggunakan sistem gugur. Jadi tidak menggunakan sistem nilai. Bagaimana cara kami bisa menjaring penyedia yang memiliki kualifikasi, tentunya pada saat kami misalnya user atau PPK menyusun dokumen spesifikasi teknis utamanya di kualifikasi perusahaan maupun tenaga ahli. Nah, di situ pastinya dicantumkan pengalaman, kemudian juga istilahnya sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti biasa kan kalau di PCO atau misalnya di IO itu kita mengenal ada sertifikasi MICE ya. Nah, ini dimiliki oleh para pelaku di bidang IO maupun PCO, termasuk juga dari tenaga ahlinya, baik itu masih apakah dari tim leader, kemudian juga biasanya ada koordinator di lapangan ya, ada kayak seperti baik yang logistik atau musiknya acara atau musik tim pendukung lainnya. Dalam dokumen spesifikasi teknis tentunya kami mensyaratkan beberapa hal yang
memang dibutuhkan seperti kemampuan bahasa asing yang bisa dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL ataupun sertifikasi bahasa lainnya seperti IELTS seperti itu, atau mestinya dokumen lain yang bisa mendukung bagi kemampuan dari kemampuan bahasa dari tenaga ahli tersebut. Kemudian juga sertifikasi untuk personalnya juga kami juga cek dipersyaratkan, serta pengalaman. Nah, pengalaman ini memang selain dia melakukan deklarasi pengalamannya melalui CV, tentunya kita mengklarifikasi pengalaman-pengalaman yang bersangkutan. Mereka bisa menyampaikan surat rekomendasi ataupun surat pernyataan dari pemberi kerja yang terdahulu. Itu bagaimana jadi kesesuaian antara dokumen spesifikasi yang telah disusun oleh PPK ataupun user, kami bandingkan dengan dokumen yang diserahkan atau diberikan oleh calon penyedia pada saat melakukan tender maupun di penunjukan langsung. Tentunya kita lihat kesesuaiannya, kemudian juga apakah dia memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Ketika dia tidak memenuhi, tentunya itu dapat menggugurkan ya, kalau misalnya atau tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, tentunya tidak menggugurkan. Mungkin begitu kalau kami izin pengalaman kami juga belajar dari Kemensetek menggunakan sistem nilai ini, juga kami tertarik seperti ya Bu, izin nanti boleh berbagi juga Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu Susi. Jadi dari Bu Susi dari Kemenlu, kalau Kemenlu sendiri dia menggunakan sistem gugur ya selama ini, jadi tetap menyampaikan di saat menyusun spektek itu ada pengalaman juga, sertifikasi dan pembagian tanggung jawab bidang. Nanti pada saat klarifikasi itu ada juga klarifikasi pengalaman seperti itu ya Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Susi, Bu Iva, ini insight baru untuk kami seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak Randi sudah raise hand. Dipersilahkan Pak Randi. Oke. Suara saya apakah sudah terdengar, Bu? Ya, sudah Pak Randi, silahkan. Selamat siang, Ibu Iva, Bu Susi. Nama saya Randy dari Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen AHU. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Bu. Mungkin ini lebih pada tahap perencanaannya ya, Bu. Jadi pada saat kita menyusun KAK dan HPS seperti itu. Tadi mohon maaf kalau saya banyak terlewat presentasi dari Bu Susi karena saya juga baru bergabung. Namun tadi dari presentasi Bu Iva ada yang menyampaikan tentang VVIP kalau dihadiri oleh kepala negara, presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana kalau kegiatannya adalah kegiatan regional yang mengundang level menteri? Apakah fasilitasnya perlu diberikan seperti VVIP gitu loh? Kalau misalnya tidak, sejauh mana misalnya Bu? Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana fasilitas yang bisa kita berikan? Misal mobil, kalau misalnya katakanlah misal pada level kepala negara misalnya diberikan mobil selevel Mercedes-Benz katakanlah seperti itu gitu kan. Berarti untuk level menteri apa? Apakah Camry atau seperti apa? Gitu. Terus apakah ada pengiringnya juga patwalnya? Terus apakah jika level menterinya ternyata tidak datang diwakili oleh level dirjen yang datang, apakah dirjen tersebut yang menggantikan menteri yang hadir bisa mendapatkan fasilitas dari menteri tersebut seperti itu. Dan yang terakhir mungkin Bu tadi juga sempat Bu Iva menyampaikan terkait manajemen fee. Jadi dalam kita menyusun HPS kan kita juga pasti sudah menghitung komponen pajak, PPN, PPh gitu kan, dan manajemen fee. Nah, mohon informasinya Bu, menurut Ibu berapa manajemen fee yang wajar gitu dalam menentukan keuntungan bagi PCO yang nantinya akan kita jumlahkan ke dalam HPS. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Randi dari Kemenkumham seperti itu. Mohon izin untuk saya ulangi pertanyaannya
terkait perencanaan JIKA dan HPS. Misalnya ini kegiatan regional yang menghadirkan menteri. Nah, apakah bisa diberikan fasilitas VVIP? Kemudian standarnya seperti apa? Begitu ya, Pak ya. Dan kemudian yang kedua terkait manajemen fee yang wajar. Baik, mohon izin karena tadi Pak Randi sudah menyebut Bu Iva, jadi mungkin Bu Iva terlebih dahulu ya, mohon izin Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Randi atas pertanyaannya. Mungkin begini Pak Randi, terkait dengan dari proses pertama dulu ya, penyusunan KAK dan HPS. Pastinya untuk tadi Pak Randi sampaikan ada kegiatan regional yang dihadiri oleh selevel menteri ya Pak ya. Nah memang mungkin pastinya berbeda ya Pak fasilitas yang diberikan antara untuk VVIP, dalam hal ini VVIP kepala negara, baik kepala negara kita maupun kepala negara asing, maupun pimpinan organisasi internasional dengan yang selevel tadi ya Pak Menteri. Tentunya akan ada perbedaan. Nah, tentunya tadi terkait contoh misalnya fasilitas standarnya seperti apa, mungkin contoh kendaraan ya Pak ya. Tentunya tadi yang Bapak sampaikan, misalnya untuk VIP tentunya VVIP itu ada kekhususan tersendiri Pak. Misalnya harus tahan peluru gitu ya. Kemudian rangkaiannya juga pastinya berbeda gitu, sesuai dengan aturan keprotokolan yang ada gitu. Jadi kami juga mengacu pada tadi undang-undang keprotokolan Pak, terkait dengan penyiapan fasilitas dan layanan yang diberikan seperti apa gitu. Tentunya pastinya berbeda. Nah, begitu juga akomodasi Pak, baik akomodasi maupun biasanya akomodasi, kendaraan, jamuan juga tentunya akan berbeda. Kesehatan juga Pak, layanan kesehatan itu biasanya penting dan biasanya itu juga akan berbeda. Jadi mungkin fasilitas-fasilitas seperti itu Pak yang ada untuk level VVIP dan VIP biasanya. Jadi terkait akomodasi, kemudian kendaraan, kesehatan, jamuan, dan tentunya tadi ya pengamanan. Dari sisi pengamanan pun akan berbeda. Nah, itu mungkin ada standarnya tersendiri, Pak. Nah, tadi bagaimana yang Bapak sampaikan juga adanya perbedaan atau pengganti ya, penggantian misalnya tidak hadir dan sebagainya. Ini di kami juga banyak contohnya, Pak. Contoh misalnya kami tentunya di level kepala negara ya, Pak. Misalnya kepala negara tidak hadir digantikan oleh menteri pendamping atau senior official gitu ya, Pak ya. Nah, dalam hal seperti itu terkait dengan yang berhubungan dengan kegiatan acara yang dihadiri oleh kepala negara, kita fasilitasi Pak, seperti layaknya VVIP gitu. Tapi di luar itu tidak kita fasilitasi kegiatan di luar yang berhubungan dengan kegiatan VVIP. Jadi selama itu masih terangkum di dalam kegiatannya VVIP, maka menteri pengganti atau VIP pengganti ini ya istilahnya pengganti ini akan kami fasilitasi gitu sebagaimana layaknya seperti VVIP begitu Pak. Tapi di luar dari kegiatan itu, misalnya contoh di acara KTT WWF kemarin ya Pak ya, itu kan memang kementerian teknisnya itu PUPR Pak. Tapi karena menghadirkan kepala negara gitu, jadi wilayah yang menjadi VVIP yang dihadiri oleh kepala negara atau KTT-nya itu sendiri, itu kita fasilitasi. Tapi di luar itu memang ada rangkaian kegiatan lainnya. Nah, menteri ini misalnya menteri pengganti ini ya terpaksa fasilitas yang tadinya VVIP ya disesuaikan lagi menjadi kegiatan bagaimana layaknya VIP biasa gitu Pak. Seperti itu mungkin. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait manajemen fee ya Pak ya. Nah, manajemen fee ini, nilai kewajaran manajemen fee ini memang tidak diatur Pak. Di dalam perpres manapun memang tidak ada. Tapi di dalam pengadaan barang jasa konstruksi setahu saya, mungkin nanti bisa ditambahkan diralat ya.
itu kewajarannya itu sampai sekitar 15%, Pak. Gitu. Itu juga kami mengacu kepada standar konstruksi, Pak. Biasanya seperti itu. Jadi nilai kewajaran yang kami gunakan ya sesuai dengan nilai yang ada di dalam Perpres tadi, Pak. Biasanya Perpres atau turunannya ya, khusus di bidang konstruksi kami mengacunya sih asumsikannya seperti itu gitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Iva. Mungkin selanjutnya silakan Bu Sufi. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, kalau tadi itu seperti yang dijelaskan oleh Bu Eva, sebenarnya kami sama juga Bu izin. Jadi kalau terkait dengan fasilitas yang diberikan, tentunya kami merujuk kepada Undang-Undang Keperluan Negara. Ini kan instansi pemerintah, tentunya pasti kami mengikut kepada undang-undang ya, Bapak ya, izin. Kemudian terkait dengan manajemen fee, tadi seperti juga disampaikan oleh Ibu Eva sebelumnya, memang kalau untuk yang jasa IO ini tidak ada yang mengatur ya, tapi kewajaran saja sih Pak, kewajaran. Tapi kalau misalnya mau digunakan salah satu acuannya menggunakan yang digunakan terkait dengan jasa konstruksi itu juga relevan saja kalau menurut saya sih, sepanjang istilahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah sifatnya itu relevan dengan keadaan saat ini. Memang kalau misalnya inflasinya memang sekitar segitu kan, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan kenapa manajemen fee sebesar berapa persen yang dikenakan, atau misalnya tadi menggunakan dasar acuan dari jasa konstruksi 10 sampai dengan 15% itu masih biasa digunakan dalam asumsi untuk manajemen fee, Pak. Mungkin demikian Bapak dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Iva dan Sufi atas sharingnya terkait tadi manajemen fee untuk jasa IO atau PCO, kemudian kegiatan regional yang menghadirkan saya bukan kepala negara atau wakil kepala negara seperti itu. Untuk selanjutnya sudah raise hand Pak WD Satrio. Ya, silakan Bapak. Selamat siang, Bu. Saya Satrio dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bu. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan pengendalian kontrak untuk acara-acara IO dan penyelenggaraan jamuan kepala negara ataupun pejabat pemerintah, ya kan biasanya kan ketika di lapangan itu banyak hal yang sifatnya insidental dan di situ timbul biaya juga gitu loh. Nah, terkait dengan hal-hal seperti itu, pengendalian kontraknya seperti apa? Kemudian bentuk kontraknya juga seperti apa, dan serta sampai ke pembayarannya ke penyedia jasanya seperti apa? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Satrio. Mungkin terlebih dahulu Bu Susi dulu dari Kemenlu, silakan. Baik, terima kasih Pak Ejin. Terkait dengan pengendalian kontrak, tentunya pada pelaksanaan kontrak ini kan PPK ini komunikasinya harus sangat intens dengan penyedia, apapun yang terjadi perubahan di lapangan tentunya atas sepengetahuan dari PPK atau dari user sendiri. Nah, jika adanya terjadi perubahan tentunya kan kita masih ada semacam ini ya Pak ya, adendum ya Pak. Nah, di sini adendum yang maksimal 10% ini dapat dimanfaatkan oleh PPK maupun penyedia ketika misalnya ada biaya-biaya yang memang atau misalnya pekerjaan yang tidak tercantumkan sebelumnya di dalam misalnya dalam tender atau misalnya dokumen sebelumnya. Itu masih bisa diakomodir dari pembiayaan 10% adendum ini. Ataupun misalnya kan di dalam pekerjaan itu tidak hanya bertambah tetapi juga kadang-kadang berkurang, Pak. Kadang-kadang misalnya
tadinya ada kegiatan penyediaan akomodasi terhadap berapa orang, ternyata jumlah orangnya berkurang, itu pun kita bisa melakukan adendum turun. Jadi masih banyak, masih bisa digunakan untuk spare jika ternyata dalam kegiatan tersebut ada pekerjaan tambah kurang. Jadi sifatnya saling bukan melengkapi ya Pak ya. Kalau ada yang kurang, kemudian ada yang tambah seperti itu. Nah di sini tentunya juga ketika adanya terjadi perubahan, penyedia juga harus memberikan informasi yang tepat kepada PPK kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu di lapangan sehingga dibutuhkan adanya tambahan anggaran ataupun biaya terhadap kegiatan tersebut. Kalau misalnya itu sepanjang masih dalam kapasitas 10% itu mungkin masih bisa dalam satu pengadaan tersebut. Tapi kalau misalnya itu di luar, tentunya harus dibikinkan pengadaan yang baru ya Pak, menggunakan kontrak yang terpisah dari kontrak yang pertama. Dan tentunya ini juga harus dilihat ya Pak ya, jangan sampai ada duplikasi Pak. Jadi betul-betul dilihat identifikasi kebutuhan maupun misalnya ketersediaan anggarannya juga. Mohon mungkin begitu dari kami, mohon koreksi dan tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di kontraknya itu udah muncul ya klausel ketika nanti jadi perubahan itu ada kemungkinan nilai kontraknya bisa turun gitu ya? Untuk adendum itu bisa turun Pak, tidak apa-apa kalau, tapi dipanjangkan, jadi realnya akan dibayarkan, yang akan dibayarkan adalah realnya kalau misalnya adendum turun. Kalau adendum turun kan tidak mengenal 10% ya Pak ya, bebas, 15% pun itu diperbolehkan, tetapi adendum yang naik 10% ini yang memang ada batasannya. Ya, terkadang kalau naik mungkin penyedianya senang, kalau turun ya, itu yang susah negonya itu. Betul Pak. Itu juga perlu Pak, pada saat mau naik atau misalnya ada perubahan, ada penambahan pekerjaan baru, kita perlu negosiasi PPK dengan user. Jadi harus juga pandai-pandai PPK melihat situasi pasar ya Pak, apakah harga yang ditawarkan atau misalnya ini kebutuhannya sesuai atau tidak, kemudian harga yang ditawarkan itu apakah relevan atau tidak juga. Perlu PPK juga perlu mengetahui juga terkait dengan nilai pasar. Jadi ketika negosiasi kita punya dasar. Terus pembayarannya itu nanti begitu acara selesai dalam tempo mungkin 7 hari setelah acara itu langsung dibayar lunas atau gimana? Ada tempo? Nah, ini tergantung dari ketika kita menyusun kontrak Pak izin. Kalau misalnya dibikin per termin, tentunya kan dibikin, atau misalnya per progres atau per tahapan, tentunya kan kita melihat dari situ ya Pak ya. Tapi biasanya kalau IO itu, tapi mohon izin karena ini prakteknya kan beda-beda ya Bu Iva, di SETEP mungkin beda lagi gitu, atau mungkin di rekan-rekan atau Bapak Ibu di kementerian lain, mungkin ada yang dibayarkan sekaligus atau mungkin ada uang muka dulu, kemudian ada tahapan per progres kegiatan. Nah, tapi kalau biasanya sih yang ada di kami itu dibayarkan pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Jadi dibayar lunas setelah pekerjaan selesai dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan akhir. Nah, kemudian juga mungkin melaporkan kegiatan-kegiatannya Pak, data dukungnya, pastinya kan ada laporan akhir kegiatan ya Pak ya, beserta dokumentasi, kemudian juga ada laporan-laporan lainnya. Itu sebagai data dukung ketika penyedia meminta atau pembayaran. Terima kasih Mbak Susi. Sama-sama, silakan Pak. Ya, siap. Terima kasih Bu Susi atas sharingnya. Kalau di Kemenlu sendiri, jadi pada saat ada penambahan atau pengurangan seperti itu, disarankan PPK memiliki referensi harga di pasaran seperti itu ya Bu, untuk sebagai referensi melakukan negosiasi. Dengan catatan bahwa kalau misalnya nilainya itu tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Apabila misalnya dia mereview itu bikin kontrak baru seperti itu ya. Kemudian untuk pembayarannya sendiri itu dibuktikan dengan BAST dan dibayar lunas di akhir kalau di sendiri. Nah ini kita mau dengar dari Kemenseknek seperti apa. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak WB dari Sekda Lampung Selatan ya. Iya Bu. Terkait dengan pengendalian kontrak Pak, mungkin
sama seperti yang disampaikan oleh Bu Susi ya dari Kemenlu. Memang kita itu perlu untuk kalau di kami memang ada tim-tim teknis ini Pak. Artinya tim teknis ini sebelaku juga kepanjangan tangan dari PPK yang memang tugasnya untuk di dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi di lapangan Pak. Jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan tentunya tim-tim teknis ini bekerja untuk memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan dari si penyedia itu sendiri. Nah, kemudian terhadap kontrak ya Pak ya, tadi telah disampaikan juga oleh Bu Susi bahwa memang tadi kegiatan tentunya pasti dinamika di lapangan itu sangat banyak Pak, sehingga pastinya akan ada pekerjaan tambah kurang. Di mana tentunya di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil tadi Pak, gitu. Nah, nanti tim teknis ini yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan juga pemeriksaan apakah memang benar pekerjaan tambah kurang yang ada di lapangan sesuai dengan realnya gitu ya Pak, yang disampaikan oleh PCO tentunya, dalam hal ini penyedia terhadap real di lapangan. Nah, nanti setelah hasil verifikasi ini tentunya nanti disampaikan kepada PPK, Pak. Nah, nanti kemudian betul proses selanjutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Susi, dilakukan negosiasi tentunya terhadap item-item pekerjaan yang memang baru sifatnya ya Pak, belum ada di kontrak sebelumnya. Nah, itu tentunya dilakukan negosiasi, proses negosiasi termasuk negosiasi tentunya negosiasi harga dalam hal ini ya. Tentunya PPK sudah punya referensi terkait dengan harga pasar, harga rujukan dan sebagainya. Nah, tentunya kami di Setnek itu selalu setiap tahapan ini selalu kami buat berita acaranya Pak. Baik pada saat pemeriksaan fisik di lapangan, kita buat berita acara pemeriksaan fisik di lapangan, kemudian juga hasil berita acara fisik ini dilaporkan kepada PPK, nanti kemudian kita undang penyedianya untuk melakukan verifikasi dan negosiasi bersama lagi dengan PPK dan hasil kesepakatannya tentunya dituangkan juga ke dalam berita acara negosiasi lagi Pak, gitu. Nah, nanti kontrak akhirnya tentunya berupa adendum pekerjaan. Namun bentuk di kami ini berbeda Pak. Tadi seperti disampaikan ya, karena di kami ini memang yang tadi sudah saya jelaskan dalam paparan, kita tuh memang pradipa Pak kebanyakan untuk kegiatan PCO ini kita pradipa sehingga bentuk kontrak yang kita lakukan mungkin bukan bentuk kontrak harga satuan atau gabungan lamsam harga satuan gitu, tapi kita menggunakan bentuk biaya kontrak biaya plus imbalan Pak. Yang tadi ada manajemen fee-nya itu di mana memang pelaksanaan kontraknya itu digunakan dalam kondisi yang memang banyak perubahannya Pak. Jadi kita gunakan itu. Jadi di mana kontrak biaya itu nilai kontrak merupakan nilai kontrak yang ada yang kita sampaikan itu berdasarkan dari biaya aktual yang dikeluarkan ditambah dengan tadi jasa imbalan tadi terhadap PCO Pak gitu. Jadi memang kita harus verifikasi terkait dengan bukti dukung ya Pak berupa kwitansi atau berupa pembelian dan sebagainya itu dari PCO itu sendiri gitu. Jadi kita menggunakan bentuk kontrak seperti itu. Kemudian untuk proses pembayarannya ya tentunya tadi Pak memang tergantung dari apa yang disampaikan sudah disampaikan Bu Susi ya. Ada yang sekaligus, ada per termin. Kami menggunakan karena memang menggunakan biaya plus imbalan plus dengan juga tadi Pak ketersediaan anggaran yang ada karena memang penyelenggaraan ini harus diadakan gitu ya Pak ya. Jadi kadangkala di kami itu kekurangan nih anggarannya gitu ya. Anggaran yang disediakan ternyata kurang gitu. Mau tidak mau kami melakukan secara termin Pak. Karena tadi kontrak biaya plus imbalan tadi. Jadi nilai kontrak itu berdasarkan real aktual di lapangan. Sehingga pembayarannya pun biasanya kita disebutnya sih per termin atau kontrak pembayarannya itu per termin Pak. Jadi termin pertama adalah tergantung dari
ketersediaan anggaran yang ada, dan yang kedua adalah sisanya yang kita akan usulkan kembali gitu. Nah, biasanya tentunya kita harus menggandeng APIP ya Pak dalam hal ini. APIP, baik ini APIP internal maupun APIP eksternal Pak, dalam rangka akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan ini. Itu Pak. Jadi untuk dalam pengendalian kontrak juga kita melibatkan APIP gitu. Demikian mungkin Pak tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat Bapak kali. Makasih. Makasih Bu Iva. Satu lagi nih Bu, ini buat Bu Iva sama Mbak Susi juga. Lupa tadi. Jadi ini kan prosesnya untuk pemilihan penyedia itu dari awal, ada semuanya ya, dari seluruhan kegiatan ini, apakah semuanya melalui SPSE atau terkait hal-hal yang mungkin sifatnya insidental yang itu tidak bisa dipenuhi oleh penyedia IO itu, sehingga kita harus menunjuk penyedia lain, itu apakah dilakukan juga melalui SPSE atau SPSE yang ditambahkan pada fitur pencatatan? Ya, silakan Mas bisa. Baik. Mungkin Pak terkait dengan proses pemilihan penyedia ini, kami biasanya melalui tender Pak. Kalau memang waktunya memang tersedia cukup panjang, kami untuk penyelenggaraan ini kami menggunakan proses pemilihan melalui tender via aplikasi tentunya SPSE Pak. Kami selalu sudah menggunakan secara elektronik Pak. Ini meskipun Pradipa itu bisa dilakukan gitu. Jadi kami melakukan proses pemilihan tender melalui SPSE supaya memang terbuka dan memang itu menjadi arahan dari Bapak sendiri ya, dari arahan arahan pemerintah juga bahwa memang kita yang utama itu adalah melalui SPSE Pak gitu. Nah, tapi kemudian misalnya jika waktunya mendesak, memang kami melakukan proses penunjukan langsung Pak, secara langsung gitu. Nah, proses penunjukan langsung ini memang kami tidak melalui proses SPSE, tapi memang kami undang berdasarkan kriteria-kriteria atau kualifikasi yang telah kita tentukan tentunya. Demikian mungkin Pak penjelasan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, mungkin dari Bu Susi ada tambahan. Izin sama Pak, seperti yang disampaikan oleh Ibu juga, kalau kami di Kemenlu juga untuk proses pelaksanaan pemilihan penyedia IO ini juga melalui tender ya Pak ya, kita sampaikan pastinya melalui SPSE, dan tentunya itu harus sudah sudah tercatat di ROP sebelumnya Pak ya. Tapi mungkin ada sedikit kekhususan kami, karena kami satkernya juga ada di luar negeri Pak, izin. Jadi memang kalau satker kami yang di luar negeri, kalau misalnya mereka seperti kami paparkan pada awal presentasi pertama itu, bahwa ketika pengadaan di sana tuh melebihi nilai threshold, misalnya tadi yang di Amerika gitu kan $175.000. Kalau di atas itu kan perlu tender, perlu seleksi, perlu tender untuk pengadaan jasa lainnya. Nah, ini memang belum bisa diakomodir di dalam aplikasi SPSE karena penyedianya di luar. Kan kalau penyedia luar itu belum tercatat di dalam sikap ya, izin Bapak Ibu. Jadi memang, nah bagaimana caranya, yaitu kami juga mengumumkan tetap kami mengumumkan, tetapi melalui websitenya embassy kami, perwakilan kami yang ada di luar negeri. Jadi kami umumkan mengenai rencana pengadaan tersebut, istilah lelang terbuka ya Pak ya, tender terbuka kepada penyedia-penyedia di sana. Kemudian yang telah dibentuk melakukan pemilihan. Memang pemilihannya tidak jadi seperti dulu lagi apa, mengirimkan melalui email gitu kan dokumen-dokumen mereka kepada Ibu Pokja. Kemudian Pokja melakukan evaluasi, kemudian proses pemilihan dilaksanakan. Dan informasi terkait dengan hasil
bagaimana mengundang madrasah Amazing itu dilakukan melalui websitenya KBRI ataupun KJRI atau konsulat kami yang ada di perwakilan. Ini memang khusus ya Pak, untuk yang perwakilan kami di luar negeri. Namun kalau untuk pemilihan penyedia IO ataupun PCIO yang di dalam negeri, kami mengikuti ketentuan nasional tetap menggunakan SPSE. Jadi kami umumkan di SPSE. Kemudian kalau misalnya tadi yang sifatnya darurat atau misalnya memang ada, kan tadi di presentasi awal ada disebutkan bahwa untuk yang penunjukan langsung itu ada beberapa kriteria Pak ya. Tadi ada karena darurat atau misalnya ada sifatnya rahasia, kehadiran kepala negara atau kepala pemerintahan di dalamnya, maka dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung, itu diperbolehkan. Tapi tentunya setiap prosedur penunjukan langsung itu pun tetap harus dilakukan ya Pak ya, walaupun kita PL tetap tahapannya tetap dilaksanakan ya Pak ya, mulai dari kualifikasi dulu, kemudian juga evaluasinya, proses evaluasi penawaran serta penetapannya. Begitu Pak. Memang agak sedikit berbeda untuk yang di perwakilan, tapi istilahnya tetap asas-asas keterbukaan, transparansi, adil dan kompetisi itu tetap dijaga supaya proses pelaksanaan maupun pemilihan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Mungkin demikian dari kami, semoga bisa memberikan pencerahan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susi, Bu Iva, pencerahannya. Hal baru nih buat kami di daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak WB, Bu Susi, Pak atas diskusinya seperti itu. Ini mungkin diskusi dengan Pak WB dan itu terakhir untuk sesi diskusi kita untuk pentas pengadaan pada Kamis hari ini ya, Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Iva Natasha dari Kemensetnek dan Bu Susilawati dari Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan kami banyak insight baru seperti itu ya, terkait bagaimana penyelenggaraan kegiatan internasional maupun konferensi internasional yang menggunakan jasa event organizer. Kemudian semoga ilmu baru yang diberikan kepada kami juga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan dapat diimplementasikan di kementerian lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan probis dari KLPD-nya kita sendiri ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi daftar hadir untuk dapat menerima sertifikatnya yang dapat di-download di website sertifikatcbg.co.id. Kemudian mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk sesi peningkatan kapasitas pengadaan. Tetap akan kami selenggarakan di setiap minggunya, yang mana di setiap Kamis jika ada perubahan waktu juga kami akan informasikan seperti itu. Mungkin cukup sekian Bu Iva Natasha, Bu Susilawati Selalahi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu telah berkenan sharing-sharing dengan kami di siang hingga sore hari ini. Mungkin kami mohon juga untuk tidak bosan-bosan jika satu-satu lagi kami undang seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu-ibu maksudnya. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.